Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa di perkuliahan rancangan percobaan. Mudah-mudahan Anda semua diberi kesehatan, keberkahan di lokasi atau di daerah masing-masing ya. Dan mudah-mudahan juga keluarga Anda selalu mendapat kesehatan juga. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke mata kuliah rancangan percobaan. Apa itu rancangan percobaan? Nah, ini rancangan percobaan adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk rancangan serta cara memilih dan membuat rancangan untuk suatu percobaan ilmiah di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam pengertian ini sekaligus tercakup prosedur statistika dari data hasil percobaan sampai pada pengambilan kesimpulan. Jadi rancangan percobaan itu nanti kita akan terapkan di penyelesaian akhir ya, skripsi. Sebelum membuat skripsi Anda harus membuat penelitian. Kita akan terapkan di penelitian. Seperti orang membuat rumah. Nah, mau rumah itu sebelum kita dirikan harus kita rancang dulu bagaimana bentuknya, bagaimana strukturnya dan lain-lain supaya rumah itu tegak bisa berdiri dengan baik. Tujuan suatu percobaan harus diformulasikan secara jelas. Umumnya dikatakan kita ingin membandingkan beberapa perlakuan. Namun demikian persyaratan seperti itu sebenarnya belum cukup. Kita perlu mempunyai alasan yang cukup kuat mengapa perlakuan-perlakuan tadi dipilih untuk diamati. Perlu juga diyakini apakah perlakuan-perlakuan tadi mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Nah, perlakuan yang diterapkan pada percobaan itu harus tepat. Ya, sebagai contoh yang sederhana, misalnya ada program diet untuk menguruskan badan. Perlakuannya harus tepat. Apa yang bisa dilakukan dengan program menguruskan badan? Ya, misalnya dibatasi makannya, formulasinya yang rendah kalori, rendah lemak dan lain-lain. Untuk ternak bagaimana? Untuk penggemukan misalnya, terutama untuk meningkatkan produksi daging misalnya. Apa yang harus dilakukan? Apa itu yang perlu diperlakukan? Salah satu contoh adalah dengan memberikan pakan yang baik, ya, yang optimal, yang kandungan zat gizinya cukup. Nah, itu adalah salah satu contoh membuat perlakuan tersebut. Satu hal lagi yang penting adalah sampai seberapa luas dan kondisi bagaimana kesimpulan yang diperoleh berlaku. Tahap selanjutnya setelah tujuan tercapai atau berhasil dirumuskan dengan tepat adalah menyusun risalah nantinya mengenai pemilihan rancangan percobaan yang cocok disertai prosedur analisis yang sesederhana mungkin. Tapi rancangan yang dibeli itu harus mampu menjawab permasalahan yang dihadapi sampai pada tingkat ketepatan dan ketelitian yang setinggi mungkin. Itu yang kita harapkan. Nah, percobaan atau eksperimen adalah suatu usaha yang terencana. Jadi direncanakan bukan serta-merta untuk mengungkap fakta-fakta baru atau untuk menguatkan atau membantah hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam percobaan selalu terkait dengan pengertian perlakuan, treatment, dan diterapkan pada kontrol. Karena perlakuan diberikan itu dibandingkan dengan kontrol. Perlu digarisbawahi ya, kita di dalam percobaan atau penelitian itu bisa mengungkap fakta-fakta baru atau menguatkan atau membantah hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Salah satu contoh yang mungkin kita pernah pelajari di dalam pelajaran SMA atau SMP ya, teori Darwin, yang mengatakan bahwa kita berasal dari nenek moyang itu ada dari monyet. Kalau dulu ya kita mungkin percaya sebelum penelitian itu
dilakukan. Nah, pada saat ini itu sudah terbantahkan. Tidak benar kalau misalnya kita berasal dari monyet tersebut. Nah, ini adalah salah satu fungsi penelitian tersebut. Jadi kita bisa menguatkan, bisa mendapatkan fakta-fakta baru, atau bisa juga menolak hasil atau fakta yang sebelumnya. Selanjutnya, apa itu perlakuan? Ya, perlakuan adalah berbagai macam prosedur yang pengaruhnya diukur dan diperbandingkan satu dengan yang lain. Prosedur ini dapat berarti sesuatu yang diberikan atau diterapkan pada materi percobaan, misalnya obat-obatan, ya, obat-obatan yang diberikan kepada ternak untuk meningkatkan imunitas misalnya. Kalau pada pertanian atau agrostologi atau hijauan pakan itu bisa menggunakan pupuk, termasuk intensitas cahaya, suhu juga bisa digunakan sebagai salah satu perlakuan yang masing-masing diberikan pada tanah, tanaman, ternak, dan lain-lain. Materi percobaan yang berbeda-beda, misalnya beberapa varietas ayam yang ingin diketahui kemampuan produksinya. Di sini tidak ada sesuatu pemberian apapun dalam materi percobaan ayam, akan tetapi varietas yang berbeda-beda juga sudah bertindak sebagai perlakuan. Demikian yang dikatakan perlakuan atau treatment. Nah, lebih kita rincikan sebagai berikut. Percobaan itu adalah suatu tindakan yang dibatasi dengan nyata dan dapat dianalisis hasilnya. Kemudian penelitian itu direncanakan dengan baik untuk menemukan fakta-fakta baru atau memperkuat bahkan menolak hasil yang sebelumnya. Ini sudah Bapak jelaskan tadi di awal, ya, dengan berbagai teori, dan sekarang itu sudah banyak sekali yang tertolak. Dulu kita hanya bisa melihat bulan misalnya, dengan hasil gambaran yang aneh dulu pada zaman dulu gitu. Tapi sekarang itu kita bisa tahu bahwa bulan itu seperti apa karena kita sudah melakukan penelitian dan bahkan kita atau manusia sudah sampai di sana, ya. Kemudian yang kedua, rancangan percobaan itu adalah aturan untuk mengambil contoh dari populasi yang diteliti agar diperoleh penduga yang tepat dan teliti dengan biaya dan waktu serta tenaga yang terbatas. Jadi dengan meneliti itu bisa salah satunya menghemat biaya, ya. Karena dengan cara yang baik, dengan metode yang baik, dengan rancangan yang tepat, itu nanti hasilnya bisa mewakili populasi. Kemudian cara untuk jawaban bagi suatu permasalahan dengan tepat dan teliti sesuai biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi dengan rancangan yang tepat itu bisa menyesuaikan atau bisa menghemat biaya, dan hasilnya insya Allah bisa punya validitas yang tinggi. Nah, dalam percobaan ada 3 hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, respon yang diberikan oleh objek, ya. Responnya bagaimana? Misalnya bobot badannya kalau untuk ternak bagaimana? Terjadi peningkatan atau penurunan atau seperti apa? Atau tetap dengan kondisi seperti layaknya yang ada, ya. Tentu harapannya nanti responnya itu hal yang positif tentunya. Kemudian yang berikutnya, keadaan tertentu yang sengaja diciptakan untuk menimbulkan respon. Ya, jadi mengkondisikan ternak itu misalnya dengan pakan, dengan obat-obatan tertentu, ataupun dengan kondisi yang lain yang tertentu. Itu adalah perlu kita perhatikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah keadaan lingkungan serta keragaman alami objek yang dapat mengacaukan penelaahan mengenai respon yang terjadi harus diminimalkan, ya.
Jadi di luar perlakuan kita diupayakan semaksimal mungkin ya, tidak mengganggu. Jadi ada beberapa hal kadang-kadang faktor non teknis juga bisa saja terjadi gitu ya, yang harusnya tidak ini. Misalnya di dalam melaksanakan penelitian kita tidak terlalu teliti, ceroboh, itu harus dihindari. Kemudian ada hal-hal yang sederhana, misalnya waktu pemberian pakan tidak teratur ya, yang harusnya misalnya ternak itu dikasih makan atau diberi makan itu jam 8, ternyata kita tidak mampu memberikan jam 8, itu akan mengganggu nanti rutinitas dan lain-lain, itu akan menimbulkan masalah dan itu harus kita hindari. Kemudian rancangan percobaan itu pada dasarnya rancangan percobaan merupakan pengaturan pemberian respon kepada satuan-satuan percobaan dengan maksud agar keragaman respon yang ditimbulkan oleh keadaan lingkungan dan keheterogenan bahan percobaan yang digunakan dapat diwadahi dan disingkirkan. Nah ini tadi ya, faktor lingkungan yang tidak mendukung, faktor lingkungan yang kira-kira mengganggu, itu harus disingkirkan atau dihindarkan ya. Sehingga respon itu kita berharap merupakan dari perlakuan atau treatment yang kita berikan pada ternak yang kita lakukan penelitian. Ada prinsip utama dari rancangan percobaan. Yang pertama ini adalah pengacakan ya, pengacakan diacak. Jadi jangan sampai timbul pilih kasih di sini. Ada kecenderungan nanti tidak boleh, misalnya Anda suka terhadap ternak yang warnanya putih, kemudian dipilih semua yang putih, itu tidak boleh. Nah, pengacakan yang sederhana sebetulnya atau contohnya itu adalah pada orang yang membuat lotre arisan misalnya. Itu salah satu upaya untuk pengacakan atau di random ya. Kemudian yang kedua itu pengulangan ya. Pengulangan ini sangat berpengaruh nantinya ya. Salah satu contoh begini. Kalau Anda ya, Anda mengklaim diri Anda itu bisa membuat bisa membuat nasi goreng ya. Itu dengan rasa yang enak. Anda tidak bisa klaim sendiri bahwa nasi goreng itu rasanya enak. Nah, tetapi kalau misalnya Anda berikan kepada teman-teman Anda dalam jumlah yang cukup, misalnya ada 10-20 orang, dan semuanya mengatakan bahwa nasi goreng Anda itu enak, baru kita katakan itu adalah enak. Nah, itulah fungsi pengulangan. Ya. Sama dengan misalnya Anda pintar menembak atau memanah. Kalau cuma sekali itu kan kemungkinan bisa terjadi kebetulan. Tetapi kalau Anda berkali-kali pada satu titik sasaran dan tepat terus, itu berarti Anda jawara di bidang menembak atau memang Anda betul-betul itu ahli di bidang memanah. Yang selanjutnya adalah pengendalian lokal. Ini harus dikendalikan seperti tergambar tadi, bahwa apa yang kemungkinan bisa mempengaruhi di dalam proses penelitian kita itu harus di luar pelakuan harus diminimalisir. Jangan sampai dia itu mengganggu penelitian kita. Nah, itu fungsinya misalnya di awal kita menggunakan misalnya ternaknya yang seragam, yang homogen. Tetapi nanti walaupun tidak homogen, bisa diantisipasi dengan rancangan tertentu tadi ya. Contoh pengendalian lokal, misalnya kondisi kondisi lingkungan yang ada, misalnya untuk penelitian hijauan pakan, bisa kita misalnya kondisi lahannya yang diupayakan semaksimal mungkin bisa tidak terlalu berbeda gitu, nanti itu akan menimbulkan masalah ya.
Kemudian kita bahas satu-satu ya pengacakan. Fungsi dari pengacakan adalah menjamin sahihnya atas dugaan tak bias dari alat percobaan dan nilai tengah perlakuan serta perbedaan di antara mereka. Pengacakan merupakan salah satu dari beberapa ciri modern perancangan percobaan yang muncul nanti. Jadi diacak. Contoh pengacakan itu adalah kalau Anda melihat ibu-ibu atau orang tua Anda mengikuti arisan, kemudian dimasukkan di dalam kotak, kemudian dikeluarkan satu persatu tanpa ada peran yang disengaja oleh Anda ya. Jadi itu namanya dilakukan pengacakan dan itu kita terapkan pada ternak yang kita akan teliti ya. Nanti akan diajarkan masing-masing layoutnya seperti apa untuk penerapan di dalam proses pengacakan ini. Kemudian yang kedua itu pengulangan. Pengulangan ini akan memberikan dugaan dari alat percobaan, ya. Kemudian meningkatkan ketelitian suatu percobaan dan memperluas cakupan penarikan kesimpulan dari suatu percobaan dan selanjutnya bisa mengendalikan ragam alat, ya. Ini hal-hal yang kita inginkan dari pengulangan, ya. Seperti dicontohkan, pengulangan itu kita lakukan untuk meningkatkan validitasnya benar-benar. Misalnya kalau ahli memanah, kalau misalnya 100 kali memanah tepat, itu bisa kita simpulkan bahwa dia itu memang ahli memanah atau jawara memanah, ya. Seperti itu. Tapi kalau cuma sekali atau 2 kali tepat itu belum kita katakan sebagai jawara. Kemudian pengendalian lokal. Pengendalian lokal ini bisa menggunakan perancangan percobaan, ya, perancangan percobaan, kemudian penggunaan pengamatan pengiring, ya, kemudian pemilihan ukuran satuan percobaan. Nanti satuan percobaan akan dijelaskan tersendiri nanti ya. Nah, sampai pada populasi. Ini kita singgung bagaimana populasi ya. Populasi dan sampel kita harus tahu atau Anda harus tahu apa itu yang namanya populasi ya. Nah, populasi ini bisa dibagi populasi keseluruhan atau bahan atau data yang akan kita teliti. Kemudian ini populasi ya, namanya populasi. Kemudian bagaimana kalau kita melakukan penelitian? Nah, kita nanti sering mengenal yang namanya sampel, bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti. Nah, ini ya bagian dari yang akan kita teliti. Ya, ini seperti itu. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan lihat bagaimana populasi itu ya. Populasi itu dibagi menjadi populasi yang tidak terhingga, dikenal dengan populasi infinite. Contoh misalnya ya, digambarkan di sini mahasiswa. Pengertian mahasiswa itu bisa menyebutkan atau menggambarkan mahasiswa yang pernah ada, ya. Yang kita tidak tahu di mana ininya, ya. Pokoknya yang pernah ada, entah tahun berapa, ya. Kemudian mahasiswa yang ada sekarang. Nah, mahasiswa yang ada sekarang. Kemudian mahasiswa yang akan ada. Jadi kelak ya atau yang akan datang itu sudah termasuk juga populasi infinite. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa yang berada di mana saja di seluruh penjuru dunia. Nah, ini dikenal dengan pengertian mahasiswa populasinya infinite. Nah, sementara kalau misalnya yang berikutnya adalah populasi terbatas atau populasi infinite ya. Terbatas baik dalam jumlah, tempat dan waktunya. Contoh misalnya mahasiswa UMB tahun 2020 misalnya ya, kurang lebih 9.000 misalnya ya. Nah, itu adalah populasi finite atau populasi terbatas. Nah, terbatas ini dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh tempat, jumlah, dan waktunya. Jadi ini ada di mana tempatnya, di UMB.
Jumlahnya berapa akan ketahuan, dan waktunya kapan? 2020. Ini beberapa tentang populasi. Ya,